Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat tarawih yang berbahagia. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana pada malam hari ini kita sudah sampai di malam yang ke-19. Dua malam yang lalu kita sama-sama menyadari, memahami bahwa malam 17 adalah malam Nuzulul Quran, di mana kita betul-betul diberikan peringatan bahwa 17 Ramadan itu adalah hari Al-Quran, di mana Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai petunjuk dalam hidup kita, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah pembeda dari yang semua yang kebenaran. Bapak sidang jemaah salat tarawih yang berbahagia, Al-Quran sebenarnya adalah wahyu Allah yang sangat sempurna, yang boleh dikatakan sebagai ayat-ayat qauliyah. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena memang sering kita terlalu merendahkan Al-Quran secara tidak langsung ketika kita berhadapan dengan ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan, apapun teori ilmu pengetahuan tersebut, sebenarnya kalau kita sadari, kalau betul-betul penemuan ilmu pengetahuan itu valid secara metodologi keilmuan, itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, persoalannya adalah bahwa ilmu pengetahuan tersebut karena berkembang dari barat itu tidak berangkat terinspirasi dari Al-Quran. Dia hanya mengandalkan sumbernya itu dari ayat-ayat kauniyah, gejala-gejala alam. Tidak mempertimbangkan ayat-ayat qauliyah dari Al-Quran. Nah, sebagai satu contoh, ada suatu teori tentang manusia yang disebut dengan teori holistik manusia, yang dikeluarkan oleh si O'Donnell tahun 1980-an, mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 4 dimensi. Itu adalah manusia sebagai makhluk biologis, manusia sebagai makhluk psikologis, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk budaya atau nilai. Nah, empat ini tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Ketika manusia itu berperilaku, bertindak, 4 dimensi ini selalu ada. Cuman mana yang lebih dominan? Kadang-kadang dominan biologis, kadang-kadang dominan sosial, kadang dominan psikologis. Dia tidak bisa menentukan di mana sentralnya sebenarnya. Inilah karena dia tidak berangkat dari Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran yang diturunkan, yang sudah mengatakan itu sejak 14 abad yang lalu, sudah mengatakan 4 dimensi itu. Kita coba lihat di dalam Al-Quran, ayat surat An-Nahl ayat keempat. Khalaqal insana min nutfah. Nah, ini manusia itu dijadikan dari sel sperma. Kemudian banyak cerita tentang ini, bahkan menjelaskan prosedurnya, prosesnya sampai menjadi anak-anak, sampai menjadi remaja, bahkan sampai lansia. Proses biologis itu dijelaskan. Saya nggak akan jelaskan pada kemana yang sangat singkat ini. Tapi banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk biologis. Yang kedua, di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22 disebutkan, Innal insana khuliqa halu'a. Ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual, makhluk psikologis, ya. Bahwa di sini adalah manusia itu selalu berkeluh kesah.
illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Di dalam surat Al-Hujurat disebutkan, ini dimensi sosialnya, tadi dimensi psikologisnya, ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kita dijadikan berkelompok-kelompok supaya kita mengenal. Ini menunjukkan manusia itu bersifat makhluk sosial. Tapi ujungnya spiritual. Itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang psikologis ujungnya juga spiritual. Sentralnya adalah spiritual. Illal musallin, ya. Innal insana khuliqa halu'a, selalu berkeluh kesah kecuali orang yang salat. Sehingga yang keempat itu ditunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk spiritual. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 4 dimensi ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih 14 abad yang lalu. Tapi di situ sentralnya adalah berada pada spiritual, pengendalinya. Kalau O'Donnell mengatakan bahwa kadang-kadang dominan biologis, kadang-kadang dominan psikologis terbawa perasaan, kadang-kadang terbawa arus sosial, kadang-kadang terbawa arus nilai-nilai, nggak jelas. Tapi Al-Quran menjelaskan betul 4 itu ada, tapi sentralnya ada pada spiritual, pada nilai-nilai akidah. Di sini kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu harus menjadi inspirasi dalam pengembangan keilmuan ke depan. Itu satu yang perlu kita catat. Yang kedua, yang perlu kita catat dari sini adalah fungsi bulan Ramadan ini. Ramadan ini itu berfungsi untuk memanusiakan manusia. Nah, oleh karena itu unsur yang ada di dalam bulan Ramadan ini 4-4 itu ada, Bapak Ibu yang berbahagia. Unsur biologis bahwa kita berpuasa tersebut menahan segala nafsu yang bersifat biologis dari sahur sampai berbuka, itu dapat meremajakan sel-sel kita yang sudah mau expire, sehingga muncul sel-sel baru di dalam tubuh kita yang mengarah kepada untuk kesehatan kita, sehingga akan uraikan ini lebih panjang karena waktu kita terlalu sempit. Nah, kemudian bagaimana dimensi-dimensi psikologis dari puasa ini? Kita diminta untuk bersabar, kita minta mengendalikan perasaan kita. Gak boleh mengendalikan itu. Wal kaziminal ghaidha, mampu mengendalikan emosi. Yang puasa itu di Ramadan itu. Selama Ramadan kita juga dituntut untuk menjadi manusia sosial. Di ujungnya kita diminta untuk membayar zakat fitrah. Dan sebelum-sebelumnya diminta untuk meningkatkan gairah-gairah atau semangat-semangat kita untuk berwakaf, bersedekah, memperhatikan sesamanya. Kita diminta untuk lebih banyak beribadah selama bulan Ramadan. Ini dimensi-dimensi spiritualnya untuk menguatkan akidah kita, memantapkan ibadah kita sampai ke ujungnya kita menjadi umat-umat yang ihsan atau personel yang ihsan. Inilah fungsi bulan Ramadan itu adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi kalau kita mengenal bahwa manusia itu ada 4 dimensi, ya, yang disebut oleh Al-Quran, itu sentralnya itu ada pada spiritual. Inilah puasa Ramadan. Makanya kita dimanusiakan oleh Allah kembali menjadi manusia yang sempurna melalui proses amaliyah bulan Ramadan ini, Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan oleh sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dilanjutkan oleh berikutnya hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya apa? Kita akan diampuni dosa-dosa kita itu kalau kita menjadi kembali manusia yang sebenarnya dari 4 dimensi tadi.
Jadi bukan hanya sekedar ibadah kita menahan lapar dan haus dari pagi sampai berbuka. Bukan hanya memperbanyak sekedar ibadah lebih banyak luar biasa tanpa ada satu efek dalam kehidupan kita. Efek pembentukan kepribadian kita kembali kepada manusia yang sebenarnya. Baik itu dimensi biologis, baik itu dimensi psikologis, dimensi sosial dan spiritual. Jangan kita berpikir bahwa selesai puasa ini kita sudah menjadi manusia suci. Belum tentu. Kalau saya memahami, saya mengkritisi diri saya sendiri. Saya belum tentu masuk ke dalam kategori man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Kenapa? Kalau saya tidak bisa menjadi manusia yang sebenarnya kembali menjadi fitri nanti dari 4 dimensi tersebut, saya belum tentu diampuni dosa saya. Kita kadang-kadang terlalu cepat memahami itu. Wah, saya udah puasa, udah segala macam, udah suci. Wah, ini udah diampuni dosa saya semua ini. Udah kembali saya seperti bayi ini. Selesai Ramadan ini. Belum tentu. Bisakah kita mempertahankan dimensi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dari keempat dimensi tadi itu? Kalau bisa kita mempertahankan itu sampai Ramadan berikutnya lagi, disitulah letaknya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Lalu kata habis puasa kita kembali seperti biasa kembali. Salatnya tadinya selama bulan Ramadan itu disiplin, kembali lalai. Kepedulian sosialnya yang tumbuh selama bulan Ramadan itu kembali cuek. Mana mungkin? Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan kita betul-betul menjadi manusia yang sebenarnya dari 4 dimensi tadi itu. Disitulah letaknya Allah akan mengampuni kita. Sidang jemaah tarawih yang berbahagia, marilah kita renungkan. Apakah kita mampu dalam waktu yang tinggal 10 hari ini untuk mengembalikan diri kita menjadi manusia yang sesungguhnya dari 4 dimensi tadi. Mudah-mudahan kita mampu untuk mencapai itu dan kita kembali menjadi manusia-manusia yang suci, manusia yang fitrah. Kemudian kita bergembira merayakan Idul Fitri kita 10 hari yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.